ukur masuk akalnya apa, tapi yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit ya. Penataan desa juga berkurang. Ya. Apa maksudnya? Aduh, gimana ya? Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah, sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan, tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar, sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Gitu. Instruksi Presiden atau Impres yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terkait pemangkasan anggaran memberikan berbagai macam persoalan yang cukup kompleks yang tujuannya untuk efisiensi anggaran justru malah berdampak terhadap pembangunan negara. Di satu sisi, pemangkasan anggaran tersebut tujuannya agar membantu meringankan program-program yang menjadi janji-janji politiknya Prabowo Gibran, salah satunya yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Di sisi yang lain, pemangkasan anggaran berdampak terhadap pembangunan negara, seperti halnya yang dikatakan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, bahwa dampak dari pemangkasan anggaran tersebut akan banyak sekolah-sekolah yang tidak jadi dibangun dan juga nantinya akan berdampak kepada pekerja rekonstruksi yang nantinya akan mengalami pengangguran massal. Selain itu juga berdampak kepada janji politik Prabowo sendiri, seperti halnya akan membangun ketahanan pangan, namun tidak ada lagi pembangunan irigasi yang baru, termasuk melakukan rehabilitasi irigasi yang sudah ada. Hal ini yang juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Itu kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya. Kita bisa lihat misalnya RRI katanya sudah TVRI karyawan sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget. Padahal menurut Adian, kalau memang APBN itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk mendorong infrastruktur dan untuk membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, pemangkasan anggaran tersebut justru malah memangkas lapangan pekerjaan itu sendiri. Terbukti banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya nantinya akan dirumahkan. Salah satunya adalah RRI. Apakah hal ini akan menambah beban bagi pemerintahan Prabowo atau malah sebaliknya? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.